sebuah hasil wawancara kepada narasumber ya itulah. Pertanyaannya yaitu nomor 1, apa aktivitas subjek kali ini? Jawabannya yaitu belajar memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran agar ilmu tersebut langsung dan dapat dicerna. 2, apa yang dilakukan subjek? Apa yang dilakukan subjek di sekolah? Belajar. Jawabannya yaitu belajar, bermain, memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga, pertanyaannya, apa yang biasanya subjek lakukan bersama teman? Jawabannya yaitu bercerita, bermain, dan melakukan hal positif lainnya. Apa kegiatan subjek lagi? Apa kegiatan subjek lakukan yang dilakukan ketika di rumah? Jawabannya yaitu membantu orang tua, bermain, tidur, membaca buku agar dia menjawab di rumah dengan cara kreatif. Yang keenam, apa yang biasanya dilakukan dengan orang tua? Bercerita pengalaman sejarah dan hal bisa menuju menggunakan cara kedua. Yang ketujuh, apa kegiatan yang dilakukan subjek sampai membuat orang tua marah? Belajar, teriak, lalu bermain HP. Bagaimana respon subjek ketika melakukan kesalahan tersebut? Dia mendapatkan nasihat dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. 9. Apa yang subjek lakukan ketika mengalami masalah? Selesaikan dengan kepala dingin supaya masalah subjek tidak bertambah dan supaya menyelesaikannya dengan tenang. Yang terakhir, apakah subjek meminta bantuan kepada orang lain ketika melakukan kesalahan? Ya, karena kemungkinan saya tidak bisa tanya ya nanti menyelesaikannya sendiri. Yang kedua yaitu membuat pengamatan. nanti ada yang mau beri pertanyaan? Ada. Tanya.
Ada itu Alia tanya. Tanya. Erlin. Tanya lagi. Ada lagi itu Rizky mau tanya. Kesimpulan dari sisi pengamatan. Kebencian, apa ada di sini ada kebencian? Oh, Dimas benci Dava. Atas dasar apa? Dava suka apa? Kenapa bullying bisa terjadi itu kata Adnan? Ya, jawab lagi. Bermunculnya kebencian. Yaudah, Dava yang jawab, Dava nggak apa-apa. Membuat ketawa. Oh, jadi lelucon gitu. Contohnya apa? Menghina orang tua jadi lelucon. Dava suka menghina teman. Kenapa menghina orang tua itu jadi lelucon? Ya contohnya apa? Manggil nama. Oh, buat bercanda. Kalau di lingkungan rumah misalnya apa? Ya kakak. Oh. Itu pernah kamu alami apa tidak? Tidak. Pernah melihatnya? Tidak. Terus itu dapat dari mana? Pengalaman itu dapat dari mana? Pikir. Apa pernah lihat di video gitu? Oh, pernah di video apa? Pembunuhan. Pembunuhan di mana itu? Oh, di Amerika. Ada filmnya ya? Filmnya apa judulnya? Cerita fiksi. Bebas. Cyberbullying.
Ya. Oh, yang jelek-jelek di mana? Di mana? Di mana? Cyberbullying itu di mana? Oh ya, di media sosial. Pernah melihatnya apa belum? Pernah di mana? Ya, Instagram. Itu punya siapa? Masih ingat nggak akunnya? Ya, gimana cara mengeceknya? Ya. Oh gitu. Ya. Ini mau tanya. Apa saja jenis bullying fisik? Contoh bullying fisik. Yang pernah ya? Contohnya itu kayak memukul, menendang, Ya langsung aja ngomong. dia menendang, memukul, terus rambut, Itu langsung membuli ya, langsung itu ya. Oh, contoh. Udah, Bu. Itu menampok pantat itu termasuk fisik apa seksual? Seksual. Ayo. Aku tahu. Ayo. Jadi kalau fisik itu apa aja? Memukul, menendang, menjambak rambut. Itu kalian pernah melihatnya atau pernah mengalami? Pernah mengalami? Oh, tidak pernah. Pernah melihat? Kamu tidak pernah mengalami tapi pernah membuli. Tadi sih contohnya langsung. Apa bercanda? Oh, nggak pernah. Yang lain pernah apa tidak? Kamu pernah dibully kayak gitu apa enggak? Enggak. Yang keras. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil tentang bullying dan akibat cara. Jadi, kelompok kami membuat seperti poster ini untuk para mahasiswa bahwa maksud bullying itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak seharusnya anak sekolah atau orang lain yang bisa kita tidak melakukan bullying. Jadi, ini adalah salah satu contoh sederhana yang bisa kita hasil di kelas 8 adalah setiap kelompok diberi tugas oleh gurunya untuk mewawancarai satu kelompok dan kelompok lainnya. Dan ada pula hasil wawancara dari teman kelompok lain dengan pertanyaan seperti berikut. Apa yang Anda lakukan ketika sedang berkegiatan di sekolah? Narasumber pun menjawab, mengikuti pembelajaran seperti biasa dan mendengarkan guru ketika mengajar. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang Anda lakukan ketika bermain medsos di handphone atau komputer? Narasumber pun menjawab, bermain medsos sewajarnya dan mungkin ada ide-ide dalam tapi hanya yang bercanda. Jadi maksud dari narasumber tersebut adalah narasumber melakukan bermain medsos bukan hal yang negatif, tetapi dia hanya menganggapnya itu sebagai hal bercanda. Pertanyaan ketiga, apa saja aktivitas yang Anda lakukan belakangan ini? Narasumber menjawab, lebih sering bermain dan berkumpul dengan teman-teman lain. Pertanyaan keempat, apakah Anda kekerasan dari orang atau orang lain atau dari luar? Narasumber menjawab pernah dengan contoh seperti dipukul dan diejek nama orang tua, atau mungkin nama-nama yang seharusnya tidak boleh disebutkan dan tidak boleh. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda pernah melakukan kesalahan atau kekerasan pada orang lain karena sekolah Anda? Narasumber menjawab pernah karena kesalahannya dia pada orang lain pernah menyebabkan dirinya. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda pernah merasa nyaman di sekolah atau tidak? Narasumber menjawab
apakah Anda pernah meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah Anda? Narasumber menjawab, pernah menyelesaikan masalah dengan teman seperti masalah ujian, masalah UTS, kumpul, dan lain-lain. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana respon Anda ketika Anda dimarah orang lain untuk mencegah emosi Anda? Narasumber menjawab, marah kembali kepada orang yang membuat marah. Karena merasa tidak terima, jadi marah kembali kepada orang yang membuat merasa sedih. Pertanyaan yang ke-11, apakah Anda pernah menjadi korban berat? Jawabannya adalah pernah menjadi korban, tetapi tidak terlalu lama. Pertanyaan yang ke-10, apakah Anda pernah membuat orang lain? Narasumber menjawab pernah, karena kalau banyak yang akan marah, sering jadi sering marah dan metode yang lebih berdasarkan data jenis-jenis bullying dan yang ketiga teman sekelas waktu dan tempat minggu lalu kelas berapa penerangan korban diajak nama orang tua dengan alat kelasnya yang bisa ditakuti adalah kelas mengajak nama orang tua korban. Dua, jenis bullying fisik. Dan yang ketiga teman sekelas waktu dan tempat minggu lalu dalam menit sekitar keterangan korban dipukul, diteriak atau merupakan tiga, jenis bullying seksual tidak yang terlibat masih jelas waktu dan tempat minggu lalu keterangan kemudian memberikan kegiatan itu yang seharusnya tidak boleh seorang korban tidak pernah dipanggil namanya adalah nama hewan yang tidak semestinya pantas untuk dipanggil nama tersebut. Orang yang tidak bersalah mempermalukan orang lain di depan kata dasar dengan ucapan yang tidak diajarkan tidak orang yang sesungguhnya membuat orang lain sakit hati beserta patahan yang dan korban ini dengan ancaman yang membuat korban tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab. Apa yang ini? Contoh kayak bullying verbal. Nah, biasanya orang tuanya atau teman-teman bukan tapi saya akan seperti itu. Terus habis itu ada bullying fisik. Oh, saya kalau bukan biasanya fisik. Tapi jadi ada yang beberapa orang itu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Kalau misalnya pasti orang lain tahu itu bullying, tapi ini terus ada seksual. Biasanya kalau anak perempuan atau anak perempuan itu kayak ditakut ada juga yang untuk punya dasarnya. Tanya lagi apa? Oh ya, si siapa Nafisa mau tanya, nggak apa-apa. Sama lawan jenis pernah nggak? Nggak. Oh. Narasumbernya itu kemarin merasa depresi atau gimana? Oh, dianggap bercanda aja, terus saling bully-bulian, bully balas bully. Terus kalau menurut kalian itu baik apa tidak? Baik. Perlu coba yang Zeta. Menurut Zeta itu baik apa tidak? Perlu dicontoh atau tidak?
Jawab. Oh, enggak. Berarti besok tidak perlu ada bully-bulian lagi. Ya, oke. Tutup. Waalaikumsalam. Nggak dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dulu. Kelompok saya kali ini akan mempresentasikan juga tentang yang pertama yaitu lembar pengalaman nanti wawancara dan lembar pengamatan untuk mencari informasi terjadi di lingkungan kita. Yang pertama saya akan mempresentasikan pengalaman dan wawancara. Yang nomor 1 Lewat samping. Atas kamera. Gantian. Apa yang membuat subjek melakukan hal tersebut? Alasan mungkin ingin terlibat keren adalah lain di sekolah. Lanjut. Yang kedua yaitu lembar pengamatan. Berikut ini lembar pengamatan yang bisa digunakan untuk mencari informasi kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama jenis-jenisnya yaitu verbal. Dia akan terlibat dari jenis-jenis verbal yaitu teman sekelas, waktu dan tempat yang bisa terjadi di sekolah dan bisa sama bersama. Penanganannya yaitu biasanya diejek dengan orang tua. Verbal yang kedua yaitu biasanya merendahkan dengan memanggil nama sebutan hewan atau makhluk halus. Bisa juga menaikkan orang fisik seseorang. Jenis yang kedua yaitu fisik, yang akan terlibat dengan teman sekelas, waktu dan tempat sekolah juga, bisa saat istirahat dan bisa saat tempat kerja. Kekurangan biasanya ditambah dan jenis yang ketiga yaitu seksual, dia akan terlibat teman sekelas, biasanya saat pelajaran kosong, biasanya di rumah saja dan dipegang kemana-mana. Jenis bullying yang keempat yaitu sosial atau relasional, yang terlibat teman sekolah biasanya bisa terjadi di jalan raya saat sedang menaiki kendaraan. Pertanyaannya yaitu ada orang yang mengancam berantem tiba-tiba. Sekian, apakah ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan bullying sosial dan berikan contohnya? Dan berikan contohnya minimal 5 alasannya. Minimal 5 katanya. Bullying sosial relasional bisa terjadi di kapan saja dan di mana saja, di lingkungan sosial, bisa di rumah, di masyarakat, atau di sekolah, ataupun di tempat lain. Yang pertama yaitu
Bullying sosial itu biasanya ada orang yang apa ya rese gitu, kayak ada berantem, membantah masalah, kayak sengaja cari kesalahan kita dan ada yang misal kita lagi remaja itu biasanya kita ikut-ikutan kena masalah, bisa juga dibawa masalah gitu. Ini lagi 5. Oh 5, mintanya 5. Bukan kan banyak. Lingkup sosial kan banyak. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Oke, Nafisa. Yang keras nggak denger. Ya. Apakah kalian pernah mengalami bucin kamar mandi seperti narasi yang kami? Nggak denger. Alami. Apakah kalian pernah Tidak. Revan pernah nggak? Oh, sama Dava. Dava, kamu suka bully Revan? Rasya? Tidak. Ata? Tidak. Ya lagi, tanya lagi. Oke, Asli. Pendapat saya sendiri yaitu apa bullying harus dilakukan di mana saja, bisa aja di kelas, sekolah atau lingkup sosial lainnya. Menurut saya bullying itu akan merugikan masa depan, bisa menghilangkan kepercayaan diri korban, bisa sampai lalu macam itu. Contohnya itu bisa dengan nama orang tua merendahkan kita ini merendahkan korban, terus memanggil nama dengan sebutan paling halus atau Makhluk halus contohnya apa sih? Oh, astagfirullah. Nah, boleh. Kalau saya dipanggil sama sebutannya gimana? Contoh dan maksudnya itu gimana? Contoh dipanggil sama halus. Ya, contohnya seperti itu ya setan, juga. Itu kasar banget itu. Iya. Tutup. Silakan. Sekian dari kami dan katanya kurang berkenan. Mohon maaf dan juga PSSI ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya kali ini akan mempresentasikan dua program ini. Yang pertama yaitu lembar pengalaman hasil wawancara dan lembar pengamatan untuk mencari informasi terjadi di lingkungan kita. Yang pertama saya akan mempresentasikan pengalaman hasil wawancara. Pertanyaan nomor 1, aku udah cari sini gampang.
Gantian. Apa yang membuat subjek melakukan hal tersebut? Karena mungkin ingin terlibat orang lain sekolah. Lanjut. Yang kedua yaitu lembar pengamatan. Lembar pengamatan yang bisa digunakan untuk mencari informasi kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, jenis bullyingnya yaitu verbal. Yang akan terlibat dari jenis bullying verbal yaitu teman sekelas, waktu dan tempat yang bisa terjadi di sekolah dan bisa sama bersama. Penanganannya yaitu biasanya diajak dengan orang tua. Verbal yang kedua yaitu biasanya merendahkan dengan memanggil nama sebutan hewan atau makhluk halus. Bisa juga mengaitkan fisik seseorang. Jenis bullying yang kedua yaitu fisik yang terlibat dengan teman sekelas, waktu dan tempat sekolah juga bisa saat istirahat dan bisa saat tempat kekurangan biasanya ditambah dan jenis yang ketiga yaitu seksual yang akan terlibat teman sekelas biasanya saat pelajaran biasanya di rumah saja dan dipegang teman-temannya. Jenis bullying yang keempat yaitu sosial atau relasional yang terlibat teman sekolah biasanya bisa terjadi di jalan raya saat sedang menaik kendaraan. Penanganannya yaitu ada orang yang berantem tiba-tiba. Sekian, apakah ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan bullying sosial dan berikan contohnya? Minimal 5 alasannya. Minimal 5 katanya. Bullying sosial relasional bisa terjadi kapan saja dan di mana saja di lingkungan sosial, bisa di rumah, di masyarakat, atau di sekolah, ataupun tempat lain. Yang pertama yaitu bullying sosial itu biasanya ada orang yang rese, itu kayak ada berantem, membuat masalah, kayak sengaja dari kesalahan kita dan ada yang misal kita lagi remaja itu biasanya kita ikut-ikutan kena masalah, bisa juga dibawa-bawa masalah gitu. Ini lagi 5. Oh 5, mintanya 5. Banyak. Lingkup sosial kan banyak. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Oke, Nafisa. Yang keras nggak denger. Ya. Apakah kalian pernah mengalami jenis kamar mandi seperti narasi yang alami? Nggak denger. Alami. Apakah kalian pernah Tidak. Revan pernah nggak? Oh, sama Dava. Kamu suka bully Revan? Rasya? Tidak. Ata? Tidak. Ya lagi, tanya lagi. Oke, Asli. Pendapat saya sendiri yaitu bullying harus dilakukan di mana saja, bisa aja di kelas, sekolah, atau di sosial lainnya. Menurut saya bullying itu akan merugikan masa depan, bisa menghilangkan saya jadi korban, bisa sampai melakukan contohnya itu bisa dengan nama orang tua merendahkan kita itu merendahkan korban, terus mengambil nama dengan sebutan halus atau Malu halus contohnya apa sih? Oh, astagfirullah. Nah,
boleh. Kalau saya dipanggil sama sebenarnya gimana? Contoh dan maksudnya itu gimana? Contoh dipanggil sama ya contohnya cerai itu kayak setan juga. Gitu. Kasar banget itu. Iya. Tutup. Silakan. Sekian sekali dari kami sudah katanya kurang berkenan. Mohon maaf dan juga PSSI bisa yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Sukime akan bikin presentasikan apa? Wawancara. Jadi kalau pertanyaan itu silakan apa saja kegiatan belajar. Apa dengan apa yang cari ilmu. Cari ilmu ya. Denger. Langsung respon. Ketika sudah mengalami masalah, Mencari solusi. masalah yang pernah sudah kami. Gimana? Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Berdoa. Bahkan Anda meminta orang lain ketika Iya. bagaimana respon Anda ketika Anda Ini diam. apakah subjek benar ini benar Udah pernah. atau mendapatkan Anda Tidak pernah. Tidak pernah aja. apakah hal tersebut terjadi di Biasanya sering. apakah Anda pernah melihat benar orang lain Pernah. apakah Anda pernah melihat Tidak pernah. Atik ikut-ikut Atik Tidak tahu. Gimana saja? SU. Rangkuman hasil wawancara tentang bunyi. Mengapa dia pertama bacain apa mas? Pertama ada di buku fisik. Nah, tapi hal yang terlibat di sini adalah teman yang berbeda sekolah. Teman saya sebagai pelaku melakukan tindakan sliding kepada teman. Maaf. Teman saya sebagai pelaku melakukan tindakan sliding kepada teman saya karena terpicu suatu masalah. Kemudian mas saya selesaikan di ruang PK. Teman saya sebagai pelaku sekaligus korban melakukan tindakan mengejek nama orang tua. Hal tersebut dilakukan karena dipicu rasa kesal. Gimana solusi dari masalahnya dalam mengurangi tindakan ini? Yang ketiga yaitu kelompok suki sama netrali istirahat. Teman saya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dipalak oleh seseorang berkebutuhan khusus karena pelaku tersebut memerlukan uang untuk kebutuhannya. Solusi dari peristiwa ini adalah melaporkannya kepada pihak berwajib. Di sini kami juga memiliki dokumentasi. Keren sekali dokumentasinya. Dia paling ganteng gue.
Sekian saja. Sesi tanya jawab. Ya, ini tadi nggak bukan dong. Tanya langsung. Abah di sekolah itu tidak ada cyberbullying. Kenapa? Karena di sekolah kan bisa saja masalahnya di sekolah yang di rumah akan ada cecetan di kelas. Ya, terus yang tanya kan apa? Jawab ya. Nggak ada cyber. Kenapa nggak ada cybernya? Karena tidak ada peristiwa yang menyangkut cyberbullying di kasus ini. Belum ada kasusnya. Di sekolah ini belum ada kasus cyberbullying. Oh, di sekolah ini belum ada kasus cyberbullying. Ini tidak ada yang ngasih saya wawancara tidak ada. Oke. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.